Apakah benar rumor yang mengatakan bahwa daging kambing memicu kolesterol darah tinggi? Benar nggak? Nabi kan suka. Mungkin garamnya yang bermasalah, mungkin bumbunya bermasalah, tapi daging kambing tidak. Tolonglah jangan kambing hitamkan kambing terus. Dan kambing tuh lihat wajahnya lucu, imut gitu kan. Babi, coba lihat babi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dikatakan makanan seseorang itu, ya, karakter seseorang kan mengikuti karakter apa yang dia makan. Kalau dia jelas tidak halal, maka karakter kayak begitu. Maka orang yang banyak makan babi segala macam, jadi karakter mereka sedikit banyak kan terpengaruh dengan itu. Yang sudah saling kan. Tidak heran di barat-barat sana itu, ya, LGBT lah segala macam banyak. Itu jadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Jadi kambing itu bagus, susunya bagus, dagingnya bagus, masaknya aja dibenerin. Garamnya mungkin pakai garam yang sehat. Ya, jangan pakai garam yang memang garamnya. Mau pakai garam ini, pokoknya garam yang masih tinggi mineralnya gitu loh. Tapi tidak refinasi. Tidak refinasi. Apakah bila sirat kaki tidak bersetahu itu sirat kaki boleh dipakai sih? Boleh sih, nggak masalah. Setahu saya. Bagaimana cara mengatasi penyakit hidrosefalus? Saya pribadi belum pernah dapat kasusnya, tapi kemarin sempat ngobrol dengan salah satu sahabat saya juga, itu ternyata dengan bekam yang rutin itu bisa benar. Ya, dengan bekam yang rutin, insya Allah. Tapi harus orang yang paham. Apa bagus kita konsumsi setiap hari bawang putih yang difermentasikan atau disebut dengan bawang putih hitam? Kalau saya pribadi selang-seling aja. Ya, jangan, kalau bahasa saya di status itu jangan mengkultuskan herbal. Ya, hari ini minum jahe, besok minum kunyit, besok lagi minum kencur, gitu tiap hari. Dalam jumlah yang tidak berlebihan. Ya, kalau hari ini pengen makan bawang putih, makan aja. Ya, besok boleh lagi, boleh. Bolehnya boleh. Cuma kalau saya pribadi, ya, gayanya saya itu saya ubah-ubah aja. Saya sudah 1 tahun mengidap tuberkuloma, sudah di kraniotomi, tapi belum hilang. 1 tahun lebih minum obat, tapi juga lesinya belum hilang, bahkan dicurigai tumor otak. Apa asupan yang bagus? Kunyit sama meniran bisa untuk mudah-mudahan membantu ini kasus-kasus tumor kanker seperti ini. Ayah saya berusia 83 tahun kena stroke. Kelumpuhan sebelah kanan bicara tidak jelas, makan juga melalui selang, memori pun hilang. Apakah ada obatnya? Ya minimal kasih madu ya di bawah lidahnya. Madu tuh ambil pakai tangan kalau di bawah lidah. Ya, kayak orang makan obat jantung gitu. Itu mudah-mudahan bisa membantu. Ya. Terus apalagi? Ya kalau beliau bisa Anda bisa ngasih kayak ramuan-ramuan dari limpang, kita kasih aja. Jahe, kunyit, serai, lengkuas. Coba kasih. Ada kok di feed, nanti baca lihat. Saya sudah 2 bulan tidak haid, sudah periksa hasilnya negatif. Untuk penyebabnya apa? Lihat apa yang dimakan. Sebagian besar haid itu terjadi gara-gara makanan, salah satunya sih. Ya. Salah duanya apa? Salah apa lebih spesifiknya pasti tahu saya tepung-tepungan itu. Ya, jadi saran saya coba diperbaiki dan paling gampang berpuasa sama berbekam. Coba itu dulu. Atau kalau enggak puasa dan setelah puasa berbekam tadi dia hari-harinya itu makan kurma sama air putih. Itu salah satunya. Bisa dipakai pola kayak begitu. Tapi jangan lagi disuplai dengan makanan tidak sehat. Cara menghilangkan uban selain rambutnya dicat. Buat apa dihilangin? Boleh ya gini. Intinya sih gini kok cara. Itu pertanyaannya agak penting-penting banget sih. Kalau hiburan.
Kemarin ada yang tanya lebih parah dari ini, cara menghilangkan gigitan nyamuk. Coba. Pertanyaan pun udah salah kan? Karena setahu saya nyamuk itu nggak ada gigi. Mana ada gigi nyamuk gitu kan? Uban itu kan proses oksidasi, kurang pigmen segala macam lah gitu kan. Maka kalau itu mau diperbaiki, maka naikin growth hormonnya. Growth hormon kalau mau dinaikin dengan cara apa? Puasa, latihan, kayak apa, olahraga gitu loh. Dan yang ketiganya ya tadi rimpang rempah itu. Beberapa testimoni sih yang pernah saya dapatnya tuh ada ibu dia cerita bikinin suaminya itu apa, jahe kunyit lengkuas minum gitu kan. Habis itu rempahnya atau rimpangnya itu dihancurin terus dibalurin. Ya ternyata itu juga berefek ya, ke ngilangin ubannya. Selain zaitun, VCO, minyak canola bagus nggak? Setahu saya tidak, setahu saya. Anak saya umur 6 tahun bermasalah dengan BAB. Dalam sepekan cuma 1 atau 2 kali dan perutnya sering sakit. Bisa pakai itu tuh, minyak. Ya, minyak-minyakan seperti zaitun, VCO biasanya insya Allah membantu. Kasih makan, kasih minum itu. Atau kalau nggak dibekam atau akupuntur juga membantu. Anak saya menderita esofagitis selama 3 tahun. Badannya turun drastis dan sulit sekali untuk naik berat badan dan tidak bisa makan dengan porsi normal karena pengosongan lambungnya lama sudah 3 bulan. Menjalani beberapa saran-saran saya, tapi haidnya justru tidak kunjung datang sama 3 bulan. Saran saya apa? Coba bikin itu aja sih ya. Apa tuh namanya? Air kelapa muda yang di blender sama habatus sauda. Tambah kurma sedikit buat pemanisnya. Blender nanti tunggu dia larut semua, tunggu dia turun, nanti diminum airnya. Ya. Sama itu kunyit dan lada hitam. Ya, dibikin minuman. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya sudah terkena TB kelenjar, gangguan sampai 3 kali dan sekarang saya mengkonsumsi obat TB sampai 1,5 bulan. Sampai nanti bulan Mei saya sedang mencoba beberapa rimpang dari resep saya. Apakah saya harus masih terus konsumsi obat dokter atau resep atau rimpang saja? Kalau saya pribadi sih kembali ke ibu atau bapak yang bertanya ini sih. Ya maksud saya Anda yang lebih paham badan Anda. Kalau mungkin dengan minum obat dokter itu Anda lebih merasa lebih fit badannya, ya minum aja, rimpangnya diterusin, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Anda sudah cukup dengan rimpang dan Anda memang berperilaku hidup sehat, ya insya Allah bisa juga pola kayak begitu, ya nggak masalah. Meskipun memang rulesnya kalau minum obat TBC kan harus sekian bulan, sekian tahun gitu, saya lupa. Gitu. Tapi kalau dengan pola-pola hidup sehat, insya Allah juga bisa, insya Allah juga bisa. Dan pernah saya tulis juga kok nggak salah di feed itu tentang resep TBC. Resepnya resep TBC JSM, coba lihat nanti. Apa bedanya flasdu dengan bekam? Ya, beda banget lah. Flasdu itu kalau di dunia medis namanya plebotomi. Jadi venanya ini disayat, tusuk, keluarin darahnya. Itu flasdu. Ya. Indikasinya apa? Yang saya pahami ya, indikasinya flasdu itu yang saya pahami adalah orang-orang dengan hiper atau polisitemia. Polisitemia itu orang-orang yang kelebihan darah atau volume darah, itu flasdu. Tapi kalau tidak itu saran saya bekam cukup ya, karena sekarang lagi maraknya luar biasa flasdu. Dan resiko flasdu itu ya juga cukup berat. Orang-orang dengan volume darah yang minimal ketika dikeluarkan darah itu dengan flasdu dengan tekanan tertentu
jantungnya bisa kolaps, artinya orangnya bisa peluang kena stroke juga, peluang stroke. Jadi saran saya sih ya sebenarnya kalau saya pribadi menyarankan puasa, bekam, hidup sehat cukup. Terlepas dari masalah fasdu ini, ada yang mengatakan itu hadisnya sahih, tapi saya memahami dan beberapa yang saya tanya hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Jadi kalau mau tetap fasdu silakan, tapi kalau saya pribadi saran saya puasa, bekam, hidup sehat insya Allah cukup. Ya, karena enggak, menurut saya pribadi ya secara pandangan dari dokter, apa bedanya fasdu sama donor? Kan sama-sama di vena, ya kan? Gitu. Manfaatnya apa? Kalau bekam yang meningkatkan imunitas. Jadi bekam itu kalau kita rutin lakukan, terutama di waktu-waktu yang ada dasar hadisnya, terutama misalkan 17 atau 19, 21, itu banyak sekali manfaatnya ke badan, terutama meningkatkan kekebalan.